Oke. Yo yo yo, check one check one. Welcome Q4. Tes. Halo guys. Halo. Cek Oktober cek. Oktober. Oke. Sudah masuk Oktober. Sudah masuk Q4 2025. Sebelum kita mulai, udah ada beberapa pertanyaan sih. Karena kita yang kali ini udah bikin waiting room. Sebelum kita mulai, kita mau cek audio dulu. Mastiin. Jadi kalau kalian udah masuk, udah join sambil absen-absen, nanti kita minta kalian feedback dulu kalau aman dari segi audio dan dari segi gambar. Nanti kita belum open cam dulu ya guys. Oke, udah ada beberapa pertanyaan nggak boleh? Dari waiting room. Kalau yang di waiting roomnya entah kenapa nggak muncul di sini ya. Iya, nggak muncul loh. Ini audioku aman. Posisi Aman mic-nya deh. perlu ku deketin lagi apa enggak? Aman, udah jelas. Audioku aman nggak boleh? Iya bagus. Oke. Kenapa nggak kelihatan ya? Aku kalau ngelihat di YouTube langsung itu ada pertanyaannya di live. Iya benar-benar ada nih. 18 watching. Sudah 18 orang nonton kok. Coba guys minta komennya guys. Kalau sudah nonton dan sudah dirasa aman. Takutnya Ayo ini guys. masalah koneksi atau lagi tidak memunculkan. Yang punya pertanyaan langsung aja terus di kolom komentar guys. Khususnya buat market, buat apapun itu guys. Karena kita sudah menuju Q4 yang sudah dinanti-nantikan setiap tahunnya. Seperti biasa, Q4 sangat dinantikan. Kuartal favoritnya Dan CZ. banyak juga ya kejadian-kejadian di awal-awal. Udah pasti easy. Q4 kan? 4. Halo bang. Yang tangannya Iya itu. itu udah meme-nya. Halo. Ini yang biasanya suka apa? Pertamax kok belum muncul ya? Aku lupa namanya. Loud and clear bang. Oke. Loud and clear. Sangat berisi. Aman ya audio ya. Semoga ya aman dah. Dari Lina. Ini yang pertama dari Jonathan ya. Aku baca di YouTube nih soalnya di restream gak kelihatan. Nah itu maksudku. Apa yang membedakan komunitas Monad dengan komunitas Ethereum dan Solana? Dan apakah komunitas Monad dapat bertahan jangka panjang setelah Monad mainnet? Terima kasih. Menarik. LFG. Wah, deh senang nih komennya kalau LFG. Karena lagi hijau semua marketnya. Itu udah maksudku pertanyaan yang Apakah live stream tadi ramai kalau market muncul di hijau? YouTube tapi nggak kelihatan di restream. Nah, itu dia. Nanti dibahas Aman. Atau langsung mau dibahas? Udah lumayan ada banyak nih ya. Tadi pertanyaan Monad. Ini ada juga pertanyaan XPL. Terus di bawahnya lagi Double Zero. Double Zero baru yang kemarin ya, yang launching itu yang dumping kayak kemarin kayaknya. Jujur aku kurang ngikutin sih kalau Double Zero ya. Double Zero aku kurang ngikutin, tapi banyak yang bahas juga di City kemarin. Katanya nggak ada airdrop, habis itu tokennya dump bagaimana. Jadi kurang tahu dramanya Double Zero. Oke, kita mau mulai dari mana nih? Sesuai urutan pertanyaan aja kali ya, sebelum kita langsung ke market. Buat teman-teman yang udah join paling awal gitu, dapat insentif nanya-nanya dan dijawab cepat. Oke, kalau untuk potensi XPL balik ke harga, kenapa merah terus? Ya namanya juga token baru berapa hari gitu kan. Itu memang paling susah untuk mau bikin TA, mau trading, mau analisis juga susah. Terus kalau misalkan pengen ngelihat dari token dan fundamentalnya juga orang belum bisa banyak menilai karena kan
adopsi belum kelihatan. TVL sekarang banyak karena insentif. Ini kebanyakan udah kita bahas di live stream minggu lalu sih. Jadi kalau misalkan mau lihat, mungkin bisa nonton di live stream sebelumnya. Kita bahas tuh tentang insentifnya, kenapa banyak, dan apakah sustainable atau enggak. Itu yang perlu kita ulik lebih lanjut juga. Sama video di hari Kamis atau Jumat. Kamis kayaknya. Iya, Kamis kayaknya yang kemarin kita bahas tentang perang stable chain. Jadi bisa tonton di situ. Kalau untuk insight tentang Double Zero itu sebenarnya infrastruktur internet. Jadi dia itu nanti kita bisa bahas lebih jelas lagi kalau misalkan kalian ada pertanyaan spesifik. Tapi kita nggak ngomongin tentang tokennya. Infrastruktur itu menarik karena dia bikin perjanjian dengan beberapa institusi yang pada punya jaringan internet privat. Dan kalau misalkan kita di internet publik kan biasanya rebutan ya sama semua orang yang pada pemakai internet. Tapi ada institusi-institusi yang bayar mahal untuk punya jaringan privat. Dan itu mereka pakai biar dapat data lebih cepat, biar bisa trading lebih cepat, dan biasanya untuk bisnis. Contohnya kalau kayak Facebook yang kalian tahu, pernah nggak kalian lagi nge-scroll sesuatu, lagi mikir sesuatu, tiba-tiba udah ada iklannya. Nah itu karena jaringan mereka privat. Jadi mereka bisa lebih cepat ngirim data, ngirim info, dan itu semua dipakai untuk mereka jualan iklan. Jadi itu salah satu contohnya. Contoh lain ya kayak high frequency trader, biasanya pada punya jaringan privat sendiri biar kalau misalkan mereka dapat info dari Amerika, pengen trading di Tokyo, itu nggak perlu nunggu dari jaringan internet publik yang biasanya rebutan traffic. Gitu. Jadi kalau misalkan ada pertanyaan lebih spesifik lagi tentang Double Zero, nanti kita bisa bahas lebih lanjut. Itu tentang XPL dan tentang Double Zero. LFG Mandala Presale. Oh iya, BTW kayaknya kita akan menunjukkan ini bagaimana Beliudi. Jadi Beliudi Boleh. Akhir-akhir ini lagi banyak kan. Ada obrolan-obrolan presale gitu di market ya, di City juga. Kemarin kan ada yang plasma orang-orang banyak JP. Habis itu ada apa kemarin lagi namanya kok aku lupa tiba-tiba yang oversubs itu di yield Legion basis itu dari pendirinya yield Curve. basis. Habis itu ada dari si Bapak DeFi. Ya. Katanya mau raise public itu 800 billion itu. Waduh banyak banget obrolan tentang presale gitu kan, kayak ini apakah sebuah meta gitu lagi kan. Udah lama nggak ada meta presale Sebenarnya lagi sih kan. karena mungkin kebanyakan project-project yang dianggap mungkin kayak B aja, makanya nggak muncul ke beranda kali ya. Sedangkan yang sekarang lagi muncul banyak ngelakuin public sale, itu justru nama-nama yang akhirnya orang-orang perhatikan dan akhirnya dibahas, terus ada yang nge-up. Dan mungkin itulah kenapa jadi kayak kesannya ditambah lagi regulasi juga membaik kan sekarang di AS. Makanya produk-produk yang kayak Eco punyanya Kobe, terus ada Sonar, terus ada Legion, itu contoh yield basis tadi di Legion. Itu kan platform-platform yang akhirnya memungkinkan orang kalau pengen invest early, sama kayak dulu di zaman-zamannya waktu banyak sale, banyak ICO gitu. Sekarang jadi kayak ada kesempatan gitu kan untuk project-project. Oke, akhirnya sekarang kita bisa fundraise, mungkin startup pengen mulai bikin project lagi. True. By the way kalau Mandala Presale ini udah yang kedua jadinya dia. Maksudnya fase 2 atau gimana dia? Coba deh kita guys, liatin. jadi ini adalah project dari partner kita. Kalau misalkan kalian sudah lihat ada beberapa konten yang kita bahas di YouTube sama di beberapa media sosial tentang Mandala Chain, ini adalah project yang kalau misalkan kalian tahu di siklus lalu kan kita sangat-sangat erat dengan ekosistem Polkadot, dan kita itu ada banyak connection di sana dan ada banyak network, dan seperti yang kalian tahu kan sekarang Polkadot tuh masih kesannya kayak di under the radar, kayak orang-orang lebih banyak ngomongin yang lain, tapi di ekosistem ini seperti bulan lalu itu kan kita 4 minggu bantuin Polkadot Blockchain Academy. Nah itu sebenarnya yang di Bali gelombang ke-7. Nah, kalau nggak salah di gelombang sebelumnya yang ke-6 apa ke-5 itu di Hong Kong. Nah, salah satu alumninya yang sudah lulus dari Polkadot Blockchain Academy itu adalah orang yang membangun Mandala Chain ini. Dan akhirnya dari koneksi Polkadot dan ada beberapa orang yang kita kenal,
Makanya kita jadi partner official dengan Mandala Chain. Dan kebetulan kalau misalkan kemarin ada sih beberapa yang pada notice dan tanya di Discord, itu tentang Mandala Chain gimana sih, tentang presale dan lain-lain. Nah, kebetulan kita mungkin bakal ngasih info sekian di sini untuk yang tertarik. Jadi di website token.mandalachain.io itu kalian bisa pakai kode referral Republic Labs. Jadi pastiin kalau kalian ingin dan tertarik. Sekali lagi ya, ingat ya kan, beli kita perlu Dior, kita perlu riset dulu, kita perlu cari tahu kenapa Iya, kita betul, pengen betul. beli, kalau pengen beli nanti apa ekspektasinya. Dan itu semua kalau misalkan masih ada pertanyaan, masih ada keraguan dan lain-lain, itu kalian wajib tanya ke, ada Telegram mereka untuk Mandala Chain, dan ada Discord, dan ada Twitter. Jadi ada 3 media sosial tempat kalian bisa tanya pertanyaan kalau masih ragu, masih skeptis dan lain-lain. Jangan pernah kalian investasi tanpa pengetahuan gitu. Jadi kalian bisa cari tahu. Karena di sini di websitenya, sebelum kita bahas tentang harga dan lain-lain, ini ada beberapa produk, narasi, dan tren yang sedang mereka pengen bikin dari segi use case-nya. Kalian bisa lihat tokenomiknya, untuk utilitasnya apa aja, dan ada berapa persen dialokasikan ke siapa aja, terus untuk value dan nilainya dia sebagai token itu apa. Kayak kalau misalkan kita tahu kan Mandala Chain nama blockchainnya, tapi nama tokennya sendiri kan Kepeng, KPG. Itu ada sejarahnya juga, kayak sebagai mata uang tradisional dulu. Dan ada beberapa informasi lebih lanjutnya yang kalian bisa lihat di sini dari segi use case, utamanya sih identitas digital kayak ID chain, kemudian ada beberapa infrastruktur dari segi pemerintah, ada platform yang bisa melindungi intellectual property, terus ada beberapa jaringan lain kayak keuangan dan produk-produk yang bisa mereka building. Ada roadmap, ada partner, makanya kita ada salah satu di sini sebagai Republik, kemudian ada beberapa coverage dari segi berita dan update-update mereka. Pokoknya paling utama itu di Twitter. Tapi kalau pengen ngobrol dan tanya itu di Telegram sama di Discord. Untuk FAQ juga di sini pertanyaan-pertanyaan lebih lanjut, dan kalau ada yang pengen tahu tentang terms and condition-nya mereka. Jadi intinya kalau misalkan kalian sudah lakuin semua riset itu, sudah tanya dan memang tertarik, ya partner kita lagi ngadain sale dan mereka harganya udah di round yang kedua. Round yang pertama kemarin di 0,025 dan ini round yang kedua di 0,027. Yang kemarin itu round pertama nggak ada seminggu. Kalau nggak salah 3 atau 4 hari ya, BLUD ya. Itu sold out. Iya, Dan 3 kebetulan harian. dengan Hari pertama itu 30% nah baru iya launching. benar, 30% pas hari pertama. Terus karena di Singapura ada token 2049, itu ada beberapa tim Mandala Chain yang ke sana, dan dari sana mereka ada beberapa partner dan integrasi lain yang akhirnya bisa ikut bantu juga. Kalau dari segi pendanaan sendiri sih mereka sudah berhasil raise sebelumnya 2,3 juta dolar. Dan untuk yang sekarang itu mereka ngasih kesempatan untuk community kalau tertarik dengan sale-nya. Ada beberapa partner dengan pemerintah, untuk use case ada lebih dari 10, dan untuk round yang sekarang itu ada batas waktu 14 hari. Tapi dengan round-round ini kayak yang kemarin juga sama, batas waktunya 2 minggu, tapi kalau sebelum seminggu udah selesai ya udah langsung beralih ke fase round yang berikutnya. Jadi semakin lama roundnya itu semakin tinggi harganya, tapi kalau kalian pengen pakai referral kode kita dapat persen nih, 5% bonus token. Jadi daripada kalian beli tanpa kode referral, dapatnya lebih dikit 5%. Kalau pakai kode referral, ya kalian nambah. Jadi kayak ada tambahan nih 1852 token kalau kalian beli dengan kode referral Republic Labs. Jadi itu sih infonya. Ada yang ketinggalan nggak nih, Dudi? Kurang lebih. Kurang lebih udah sih itu. Sekarang ronde yang kedua. Jadi tetap Dior. Jadi kalian wajib ya sebelum invest kalian tanya-tanya dulu, bisa ke Telegram, kalian ulik-ulik dulu sendiri gitu, wajib. Itu aja sih guys pesannya. Karena lagi banyak kan di market juga ada metaverse lagi banyak. Jadi itu salah satu partner dari kita. Tetap kalian mesti Dior. Karena ini bukan suatu financial advice atau paksaan apalagi ya enggak. Jadi Bukan. balik lagi ke kalian, itu dia. Kita cuma provide informasi saja. Itu dia guys. Kurang lebih seperti itu. Dari Mandala Presale yang udah masuk round 2. Gak tahu bakal habis di weekend ini atau enggak. Soalnya kemarin 3 harian lah cepet. Iya. Yang sekarang round 2 Ini juga enggak tahu persentasenya nambah lagi sebelum berapa. tadi pagi juga.
Jadi ya dari segi ekosistem Hmm. Polkadotnya sendiri kan mereka sangat support dan sangat mendukung. Makanya ada banyak orang-orang yang masih percaya Hmm. Polkadot bisa bangkit pada spekulasi ke Mandala Chain, ke KPG juga. Iya, true. Oke. Apakah Polkadot bisa bangkit? Mari kita lihat nanti. Kalau dari segi aktivitas masih ya, ada sih, kayak event-event kemarin. Lebih ke edukasi, tetap itu untuk dev. Oke, kita lanjut yang Li. tadi pertanyaan XPL, Double Zero itu kalau ada yang pengen tanya lebih lanjut, lebih spesifik bisa di komen. Untuk yang baru join, selamat datang, welcome. Untuk pertanyaan yang Monat tadi apa Pak? Yang paling pertama itu Beauty. Aku dimarahin di DM Yang soalnya. paling pertama Katanya itu minggu lalu lebih ke nggak dijawab. komunitas. Wah, Tapi dia sendiri nggak nonton soalnya. Mas Lid ini ya, Mas Lid nanya tapi nggak nonton. untuk pertanyaannya lebih ke komunitas sih. Apakah komunitasnya bisa long last kayak di Ethereum sama Solana gitu. Soalnya yang kalau kita lihat emang yang OG kemarin-kemarin itu maksudnya kayak Ethereum, Solana, Cardano, XRP masih ada ya komunitasnya. Kalau mungkin seiring berjalannya waktu itu kan semakin banyak L1 gitu kan. Jadi kayak makin cepat tren berganti, habis itu komunitas mungkin nggak semua hilang sih, pasti ada dia masih stay komunitasnya di sana, nggak semuanya hilang. Mungkin kita aja yang ngelihatnya kayak karena kita setiap hari ngeliat market kayak oh ini cepet banget narasi berganti. Nah ini pertanyaannya menarik dari segi komunitas Monad, apakah akan long last menurut Beli David nih? Oke. Jadi sebenarnya ya kalau misalkan kita ngelihat mayoritas komunitas itu terbentuk setelah blockchain itu sudah live, setelah aplikasi udah live, udah mainnet, sudah ada token, dari situlah makanya muncul apa ya istilahnya secara natural lah orang tuh kalau peduli karena semua sudah terbuka gitu loh, aplikasi udah ada, blockchainnya udah live, udah bisa apa namanya pakai duit nyata dan tokennya juga udah circulating. Jadi intinya bener-bener tahu kenapa orang tuh bullish dan ingin jadi komunitasnya. Sedangkan Monad ini kan pertama kalinya ya, L1-nya belum live, tokennya belum ada, tapi mereka sudah berusaha untuk building community. Makanya kalau ditanya apakah bakal berbeda atau sama dibandingin sama Ethereum dan Solana, kuat atau enggaknya, ya kita hanya bisa nilai itu nanti setelah mainnet, setelah TGE, karena kalau misalkan saya tonton ke beberapa hari lalu, mereka kan ada podcast di The Pipeline, ada live stream juga sih. Lebih ke live stream sekarang, podcastnya udah belum lama mereka belum lagi update guest-guest yang baru. Nah itu di live stream kemarin waktu ngobrol sama intern, ngobrol sama Bill, itu beberapa timnya Monad, mereka waktu ditanya tentang community, jawabannya adalah kayaknya komunitas Monad yang bakal strong banget setelah mainnet dan TGE nanti, yang kayak kuatnya loyalnya di Ethereum dan Solana, itu kayaknya belum eksis sekarang kata mereka gitu, justru mayoritasnya ya. Jadi bukan berarti semua orang yang di Monad sekarang nggak bakal loyal, enggak. Tapi lebih ke kayak, ya nanti untuk beberapa orang setelah terfilter, sudah TGE dan lain-lain, mungkin farmer bakal pergi, ya kan. Orang-orang yang cuma cari insentif bakal pergi, tapi yang bener-bener suka Monad dan pakai itu, dan selalu pengen ada di ekosistemnya, itu bakal terbentuk setelah mainnet dan TGE nanti. Jadi ya, kita nggak sabar nungguin Q4 2025. Tweetnya mereka aja airdrop claim loading 51%. Jadi ya kita tunggu aja. Ini kuartalnya sisa Oktober, November, Desember. Tinggal berapa? 30 kali 3, 90-an hari kurang lah. Harusnya di 2025 ini. 90 harian. Jadi itu sih wajib dipantau. 90 hari dipotong 2 minggu. Dipotong 2 minggu libur akhir tahun. Tidak mungkin dong launching pada saat Natal kayaknya. Orang-orang lagi libur, devnya disuruh tekan enter launching gitu. Jadi ya kita nanti bisa terlalu berlebihan berspekulasi dan berekspektasi juga ya. Nanti kita tunggu. Soalnya kan kita belum tahu juga launchingnya bagaimana, sentimen di sisi market juga gimana, habis itu dari tokenomic dan lain-lain kita belum tahu juga kan. Jadi itu sangat menentukan gitu, sangat krusial biasanya momen-momen itu ya. Sedikit blunder atau apa, soalnya kan kita udah banyak banget lihat proyek launching, ada yang awalnya bagus, habis itu ada yang launchingnya sangat smooth dan semua orang senang.
Jadi sentimennya bagus gitu ke depannya. Itu sih yang kita nantikan juga. Kalau Mm-mm. selama ini kita lihat dari testnet, mungkin kayak David bilang kan, di mainnet lebih kelihatan mana yang real dari segi loyalitas dan lain-lain, itu aja sih yang belum bisa kita lihat di testnet. Soalnya di testnet kan masih menggebu-gebu semua ya. Ya, karena nggak ada Tapi sejauh duit ini beneran gitu loh, ya kan? hmm, Bisa saling true true. transfer, ngambil dari faucet, bener-bener nggak ada taruhannya gitu loh. Makanya Mhm, kalau aktivitas tinggi di aplikasi tertentu, ya itu bukan berarti aplikasi tersebut bakal populer di mainnet juga nanti. Kalau orang udah harus mmm, keluar duit beneran, ya kan? Kayak mmm. misalkan saya punya 50.000 harus beneran didepositin gitu, kayak seberapa yakin tuh pakai aplikasi itu, pasti bakal beda tesnya sama mainnet. True true true. Kemarin pada apa tuh di komunitas, banyak kena rug di Natfan gitu biasa aja mereka. Coba kalau mainnet nggak bisa gitu. Nggak bisa Hmm. bercanda-bercanda kayak gitu. Kalau Tesla masih beda vibe-nya lah. Ya, itu dia. Oke, jadi Oke. untuk beberapa pertanyaan project nanti kita bakal bahas lebih lanjut lagi. Ini ada yang tanya juga nih tentang Aster, apakah bakal kill Hyperliquid, tentang World Liberty Hmm. Finance, tentang ada beberapa lagi tentang Monad juga, tentang Somnia, layer 1 kayaknya baru juga itu. Nah, tapi karena kita lagi dalam apa ya? Lagi dalam feelingnya Oktober Q4 gitu kan. Kayak yang beliau dibilang tadi dan thumbnail dan judul kita kan kenapa kok tulisannya gocekan menuju Hmm. 150.000. Terus kayak Nah, ngomongin rotasi duit dan lain-lain, kebetulan lagi ada beberapa pertanyaan. Nah, ini kita bacain dulu ya sebelum kita bahas tentang market. Kayaknya asik nih kita market soalnya ada beberapa yang saya pengen share. Entah nanti beliau di mungkin kalau ada pengen share beberapa hal juga kita bahas tentang market. Em, Pertanyaan dari Kiki Kurniawan nih, apakah ada koreksi lagi BTC? Berdasarkan data on-chain, apakah sudah overheat sebelum ke 135.000 dolar? hmm. Nah, ini pertanyaan menarik banget karena angka-angka yang disebutin ini kebetulan yang saya punya data on-chain ya. Kemudian dia bilang, aku sudah exit 50%-an. Soalnya sementara lagi di resisten. Oke. Nah, Terus yang di bawahnya juga bertanya, absen BTC OTW ke 150.000 kah? Juga Monat memanfaati momentum. Oh, ini tapi berikutnya tentang Monat momentum. Mainnet sekarang atau waktu bear market nanti. Mainnetnya sekarang kok pas lagi bull, bukan pas lagi bear karena 2025 kayak yang tadi kita bilang. Terus pertanyaan berikutnya ini, kalau akan terjadi out season, berapa persen BTC dominance terendah yang mungkin di cycle ini? Itu pertanyaannya sih menarik. Saya belum punya jawabannya sekarang kalau disuruh jawab sekarang, tapi mungkin nanti kita bisa cek ya, ngelihat dari segi historicalnya Bitcoin dominance itu berapa. Terus, oke, itu berarti pertanyaan tentang marketnya. Kita munculin yang ini dulu. Share screen. Udah muncul belum? Oh, belum ya, share screen-nya. belum. Oke, suaranya di Blue katanya rada delay. Kayaknya iya deh. Aku tadi juga ngelihatnya. Iya, di aku malah beli tadi kelihatan agak delay juga. Habis itu lagi balik normal. Coba guys komen apakah masih delay atau gimana? Soalnya rada-rada nih jaringan. Agak rada-rada. Tadi tiba-tiba kuning, tiba-tiba hijau lagi. Oke, Oke, Bli. Tunjukkan um, data, Bli. tunjukkan data. Oke, ini adalah data channel kita yang sangat bagus. Jangan lupa subscribe BTW. Jangan lupa subscribe karena ini ada loncengnya. Jadi kalau misalkan kita live stream dan lain-lain biar gak ketinggalan. Oke, seperti yang kita lihat di Hmm. CoinGecko, Bitcoin kan kembali nih ke 122.000. Kemarin kan habis crash, terus orang pada khawatir gitu kan. Karena memang kalau dari segi on-chain itu sempat berada di bawahnya. Cost basis entry holder Bitcoin yang jangka pendek, yang short term holder, yang biasanya sering saya bahas kalau misalkan di atas itu bullish. Nah kebetulan kemarin sempat rada crash, tapi untungnya nggak makan waktu lama untuk akhirnya balik dan mantul positif lagi. Bentar, saya ambil minum dulu. Nah,
Kalau misalkan Bluedy mungkin bisa kasih refreshing dulu tentang info tentang TGA, Apa karena saya tuh? mau bahas TGA nih. Nah, mungkin untuk orang yang lupa Oke. TGA itu apa, mungkin boleh dibahas dulu Bluedy, singkat. Iya iya, ini dari TGA kalau kita lihat untuk dekat-dekat ini ya udah keisi sampai 800 billion lagi, yang dimana kalau kita lihat resistennya itu emang di 800-an billion gitu. Mungkin itu sudah jadi standar mereka, kayak standar kantong kita itu udah terisi berapa gitu untuk kebutuhan beberapa bulan ke depan, mungkin itu udah dianggap aman menurut mereka. Tapi kita nggak tahu bakalan lanjut lagi atau enggak. Kalau kita lihat cuma berdasarkan histori aja, dia itu rata-rata di 800 billion. Jadi TGA itu ibaratkan kayak uang kas dari negara gitu untuk menjalankan pemerintahan. Kan mereka itu butuh gaji karyawan dan lain-lain sebagainya gitu. Nah ini, nyambung juga, dengan governance shutdown yang kemarin kan ramai banget tuh. Sebenarnya aku udah mau share itu di live stream sebelumnya, tapi karena kelupaan dan nggak ada yang nanya, jadi nggak ke-share gitu. Padahal udah siapin tuh materi itu kan, governance shutdown nih kemungkinan minggu depan gitu, karena change-nya di Polymarket itu waktu itu udah 60 apa 80% kalau nggak salah gitu. Jadi nggak ke-share. Dan sekarang di minggu ini baru governance shutdown banyak banget kan yang panik kan, walaupun Mhm. sebentar paniknya gitu. Tapi market malah pump gitu kan. Jadi kan, "Lah ini gimana nih karena governance shutdown nih?" Wah banyak lah gorengan-gorengan kayak gitu kemarin kan, banyak juga yang nanyain di sini juga apa dampaknya ke market gitu kan. Sebenarnya nggak ada yang pasti gitu, maksudnya nggak setiap shutdown itu, market langsung anjlok, crash dan lain-lain, enggak gitu kan. Itu cuman karena perselisihan di Amerika itu kan ada 2 partai gitu kan, Republik dan Demokrat. Jadi dia ada kursinya masing-masing di pemerintahan, jadi dia tuh biasa kalau mau ngeluarin anggaran, dia kan harus voting semuanya gitu. Voting dan disetujui gitu. Baru anggaran untuk tahun depan gitu. Karena tidak sepenuhnya votingnya itu penuh dengan setuju dan nggak menemukan konsensus, makanya mereka shutdown karena nggak ada anggaran untuk jalani pemerintah karena belum disetujui anggarannya. Gitulah kasarnya. Jadi kerja pemerintah itu yang nggak kerja hari ini karena shutdown itu sekitar 750.000 dan itu spendingnya per hari itu sampai 400 juta karena shutdown. Itu sih. Gede ya, kelihatannya aja mungkin kita nggak sampai data aja nggak orang, karena semua benar-benar instansi pemerintah tuh benar-benar shutdown. Jadi punya dampak di sana. Kalau di market tuh nggak pasti, ya nggak paham gitu. Soalnya kan berbeda case-nya, apa yang membuat shutdown itu biasanya gitu. Anggaran, habis itu ada anggaran untuk militer juga dan lain-lain. Tapi langsung Donald Trump tuh pinter banget, emang pansosnya langsung ya politik dari cara bermainnya dia tuh kayak dengan adanya sentimen shutdown kayak kan kesannya pemerintah itu lagi buruk lah, kurang lah kepercayaan orang-orang kan nih shutdown lagi. Soalnya shutdown ini bukan pertama kali guys, itu udah terjadi dari zaman zaman jadul sih udah ada shutdown juga guys. Udah beberapa kali kok pemerintah di US itu shutdown. Ini bukan yang pertama kali, jadi jangan khawatir gitu kan. Itu udah beberapa kali. Kalau kita lihat di sini itu mungkin udah pertama itu ada di 1980. Kalau kita hitung di sini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 mungkin 10 kali ya kurang lebih ya kalau aku lihat datanya dari Kobeissi ini. Dan kalau dari sentimen market nggak semuanya dumping gitu. Memang ada yang beberapa dumping kan untuk short term-nya gitu, tapi nggak semuanya. Gitu sih kalau dari shutdown. Dan menariknya TGA Reveal itu kan kita udah jauh-jauh hari juga kan ngingetin dari kita udah buat konten YouTube di update makronya kalau kalian pantengin itu kan pasti kalian ngeh gitu kan dari isi dari video itu bukan cuma ngelihat dari thumbnailnya aja tapi kalian kalau cermati di videonya pasti kalian ngeh. Kita soalnya udah dari Agustus atau Juli gitu udah buat video di makro itu dan aku isiin materinya di dalamnya. Kalau jual T-bill sebanyak itu tandanya dari TGA refill gitu, refill uang pemerintahan gitu karena plafon utang baru disetujui
Jadi mereka sebelum plafon utang disetujui itu mereka pakai uang kasnya untuk menyerang ke pemerintahan. Jadi habis kan uang kasnya gitu. Jadi dia refill sekarang nih uang kasnya gitu. Karena udah bisa ngutang lagi gitu. Jadi otomatis likuiditas di market kesedot lah. Itu sekilas untuk TGA. Nah iya bener. Jadi yang boleh dibilang kalau misalkan kalian pantau di video makro yang sering kita bahas sama di live stream juga, kan ada sesi-sesi makronya. Hmm. Itu kebetulan Ya. juga memang pas Juni Juli itu tadi kan beliau bilang sebelum bulan Juli gitu Agustus, ini memang pas lagi bottomnya paling paling ini paling kering dan butuhnya. Terus kalau kita ngelihat dari bottom itu sampai ke sekarang itu bener-bener naiknya tuh dari 260 ya, ini 260,8 lah. Itu miliar dolar. Jadi kalau misalkan kita ngeliat sini millions kan, jadi 280 miliar dolar, 260 miliar dolar sampai naiknya ke 890 miliar dolar. Sebelum sekarang ya ke 823 miliaran dolar. Tapi intinya kalau kita ngelihat ini bener-bener Q3 yang sangat-sangat menyedot likuiditas. Dan kalau misalkan nanya, kemarin ada pertanyaan bagus tapi di Discord kan. Kalau memang TGA itu nyedot likuiditas, kenapa Q3 cuman Bitcoin dan kripto gitu yang jelek? Kenapa kalau saham dan lain-lain justru malah tetap naik gitu kan? Makanya kalau kita ngeliat di Q3, ini yang garis itu yang saham AS, jadi Nasdaq sama S&P 500, yang candle itu yang Bitcoinnya. Nah memang kan jadi kesannya kayak selama periode waktu itu TGA nyerap dan likuiditasnya kesedot, kenapa saham tetap outperform gitu, kok cuman Bitcoinnya doang yang koreksi, ya kan higher lower high lower low gitu kan. Terus kayak jadi pertanyaannya lebih ke karena saham itu struktur pasarnya kan dia lebih ke bentuk. Kalau yang beli saham itu kan ada buyback dari corporate sendiri ada. Harusnya mereka itu udah ada sistemnya lah. Dan kalau alokasi-alokasi pasif ya kan entah dari beberapa dana itu memang alokasinya ke saham, itu jadi kayak stabil meskipun likuiditas lagi kesedot dari TGA, tapi ada aja orang yang ngebit gitu loh, ada aja yang beli, ada aja arusnya yang masuk. Kalau kripto kan nanya pembelinya siapa, yang paling gede kalau kita ngelihat dari siklus ini yang baru, di siklus sebelumnya nggak ada, itu ETF. Tapi kan kita bahas di beberapa video sebelumnya kalau ETF lagi mengering, lagi mereda, lagi banyak outflow-nya, inflow-nya kecil-kecil banget. Dan kalau misalkan dari ETF nggak ada, terus kemarin ada drama perusahaan treasury crypto juga ya kan di investigasi sama SEC katanya pada insider trading. Terus dari segi pembeli-pembeli itu aja pada nggak masuk ke kripto, makanya yang saham tetap ada pembeli, yang kripto nggak ada. Jadi selama 3A itu nyedot likuiditas, ya kripto jadi bener-bener nih 800 miliar dolar itu. Terus ditambah lagi kalaupun orang-orang punya duit di kripto, itu nggak megang BTC dan altcoins-nya. Mereka megang stable coins-nya. Nah, kalau kalian lihat stable coins-nya, ini kan dari tahun-tahun sebelumnya sih 2022, 2024 dan lain-lain. Tapi di 2025 ini bener-bener meningkatnya tuh drastis banget. Kalau kita ngeliat dari Juli cuma 250 miliar, itu udah sampai sekarang nambahnya ke 300 miliar dolar. Jadi itu aja udah ada 50 miliar dolar yang nggak beli BTC dan kripto. Dan mereka megangnya stable coins. Artinya duitnya masih ada di pasar kripto. Tapi belum dialokasiin aja gitu. Jadi mereka masih wait and see, nunggu dulu megang stable coins ya kan. Sekarang stable coin apalagi lagi banyak narasi dan ada yieldnya banyak, di plasma nawarin banyak yield, di Ethena nawarin banyak yield. Akhirnya ya udah daripada likuiditas lagi nggak kuat, ETF lagi lemah dan crypto sideways, megang stable coins, wait and see, nunggu ada dukungan yang bagus. Ini 300 miliar dolar stablecoin loh, potensi 300 miliar dolar yang bisa masuk ke pasar kripto, ke Bitcoin, ke altcoins. Nah kalau misalkan kita ngelihat meskipun underperform sama saham dan likuiditas tersedot, ternyata returnnya pun oke loh untuk September. September tuh kan kalau kita ngelihat secara historis ya, itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 bulan yang benar-benar merah. Dan memang secara historis itu bulan yang lemah untuk Bitcoin, tapi juga untuk pasar keuangan lain gitu loh. September bukan cuma di kripto aja gitu. Dan kalau misalkan kita ngelihat kemarin dia closingannya itu 5%, itu jadi kemenangan kecil gitu loh.
Mungkin nggak segede yang tahun lalu September 7%, tapi at least ada kemenangan kecil dari segi bulls. Jadi ya nggak heboh, tapi lumayan lah kebantu. Ini ETF yang saya maksud kalau misalkan kita ngelihat dari setahun terakhir. Yang bener-bener inflow-nya itu kalau kita ngelihat dari Juli, cuman ada beberapa inflow gede, tapi habis itu outflow. Dan sini kecil-kecil banget, kecil, baru balik di akhir Q3. Ya bener-bener pas TGA itu udah lumayan full, udah hampir selesai, refill-nya TGA udah isi ulang, baru akhir-akhir Q3 masuk lagi inflow, dan yang sekarang kita lihat mulai di Oktober itu gede. Jadi ini mendorong juga inflow yang bagus untuk Oktober kemarin 120.000. Tapi sebenarnya lebih gedenya lagi itu adalah dari short squeeze juga. Jadi kita ngelihat beberapa minggu dan beberapa bulan lalu kan kita bahas tentang kalau orang-orang itu biasanya pada dominan leverage ke arah yang salah, itu bisa keperas kalau pas lagi harganya salah dari tebakannya mereka. Kalau misalkan orang pasang posisi shorts merasa ini udah bearish gitu kan, gerakan harga Bitcoin kemarin udah habis nge-crash, ya udahlah ini benar-benar efek domino bakal turun lebih lanjut, mereka makin nge-short lagi ya makin kena liquid kalau pas tiba-tiba harganya ternyata balik gitu loh, mantul. Itulah yang dinamakan short squeeze. Jadi ada beberapa hal yang membantu, mulai dari Q4 TGA udah selesai refill, terus adanya short squeeze, leverage, makanya kemarin lonjakan harga bener-bener langsung ke 120.000 dolar. Sekarang aja kalau nggak salah ini kita lagi nonton udah di 122 ribuan. Nah, apakah kita waktu live akan ATH baru? Nah, ini nggak tahu. Nggak kayak buru-buru amat weekend. Apakah ATH baru? Buru-buru Karena amat biasanya weekend. kalau weekend kan ada gapnya sama CME yang kayak gitu-gitu. Jadi ya kita lihat nanti aja. Wah, nanti udah nggak ada, Tapi Bli. 2026 kan. Nanti udah nggak ada tuh. Iya, nanti udah nggak ada, guys. Gap CME itu tidak ada lagi di Kemarin kantor. pertanyaan Udah juga bisa itu live di trading Discord, apa 24 dampaknya jam. gitu. Ya dampaknya sih orang jadi bisa trading 24 jam aja. Jadi Sabtu kalau mereka pengen apa hedge posisi dan lain-lain nggak harus tunggu Senin dulu dan ngelihat selisihnya ada berapa pas closing sama pas opening. Paling itu sih, cuman ya nggak terlalu banyak sih kayaknya yang saya ada opini ya tentang itu. Yang lebih menarik itu adalah yang bakal mendorong crypto Q4 bener-bener bullish. Dan ini kan di thumbnail kita bilang ya bisa sampai 150.000 dolar gitu di tahun 2025 sih BTC-nya. Itu duitnya dari mana? Itu lebih menarik menurut saya. Dan kalau kita ngelihat dari segi stablecoins, ini biasanya sih memang lebih berisiko ya kalau dialokasiin sih biasanya karena dia relatif lebih berisiko carinya ke altcoins. Tapi ya nggak ada salahnya stablecoins ini juga bisa masuk ke Bitcoin. Meskipun orang kadang mikir kalau mau cari yang aman sih mending BTC aja daripada stablecoin. Cuman ya intinya 300 miliar lah ke pasar kripto. Itu siap untuk rotasi. Kalau mereka udah berhenti wait and see, mereka udah ngeliat Bitcoin positif, udah ada momentum yang oke di Q4, ini jumlahnya 300 miliar. Yang satu lagi apa? Money market fund. Untuk yang belum tahu, money market fund ini apa? Jadi sebenarnya kalau misalkan kita ngelihat ya, money market fund itu kendaraan investasi yang jangka pendek. Dan dia jangka pendeknya itu adalah surat utang. Jadi entah surat utang dari pemerintah sendiri atau dari surat utangnya perusahaan, itu biasanya dia nawarin yield yang deket-deket lah sama kebijakan suku bunga pada saat itu. Dan kenapa orang lebih milih naruh duit di money market fund, itu karena untuk jangka pendek itu liquid banget. Jadi mudah kalau mereka tiba-tiba butuh duit, atau mereka pengen masuk lagi, atau salah, atau gimana. Pokoknya benar-benar liquid, dan biasanya surat utang dianggap aman. Apalagi yang pemerintah. Surat utang pemerintah. Kalau surat utang perusahaan ya mungkin, tapi kurang lebih dianggapnya money market fund itu liquid, aman, nawarin yield, returnnya itu jadi orang-orang kalau pengen parkir modal belum tahu mau spekulasi kemana, kesini dulu aja duitnya. Dan kebijakan suku bunga yang kemarin tinggi banget, 3 tahun terakhir ini ya kalau misalkan kita ngelihat itu money market fund ngerangkaknya sangat-sangat drastis. Itu jumlahnya 7.000 billions, artinya 7,3 triliun dolar, bukan triliun rupiah. Jadi kalau kita ngelihat sekarang udah ada 7,3 T dolar, itu karena 3 tahun terakhir suku bunga, ya kan? Kalau dari setelah COVID lah pokoknya kita ngelihat itu bener-bener siklusnya Fed lagi
tightening ya kan, QT itu kan agresif banget. Suku bunganya tinggi banget, jadi menarik. Orang-orang masuk ke sini parkir modal, yieldnya tinggi, suku bunganya tinggi, tapi liquid, aman. Nah ini makanya 7,3T orang-orang masuk. Dan kalau misalkan, mungkin nanti Beliudi bisa kasih pandangan juga karena tentang cut rate gitu kan, dari segi Fed sendiri. Katanya dari sisa akhir tahun ini ada beberapa pemangkasan, terus di tahun 2026 juga ada beberapa kali. Nah itu jadi berubah. Yield yang sekarang dianggap menarik, bunganya bakal turun kalau dipangkas. Nah, kalau akhir tahun sampai 2026 yieldnya sudah nggak menarik lagi, orang-orang yang pada punya 7,3 triliun dolar ini bakal cari duit di tempat lain. Mereka nggak bakal lagi parkir ke sini. Carinya apa? Yang asetnya berisiko tinggi, entah itu saham, entah itu kripto. Dan kalau kripto udah didorong sama momentum dari internal kripto sendiri tadi, October, Q4, dan lain-lain, terus didukung sama eksternal dari segi uang-uang yang bakal siap rotasi, itu bakal membuat Q4 jadi orang-orang yang pada sideline, pada mikir udah bear market, udah selesai, udah double top, apa bull trap segala macam, bakal FOMO. Dan itu duit-duit yang ada potensinya masuk. 300 miliar dolar dari stablecoin, 7,3 triliun dolar dari money market fund. Dan belum ditambah lagi sama emas. Itu profitnya emas udah gila. Dan kalau udah Q4, itu biasanya institusi dan ada beberapa funds itu bakal realokasi. Jadi karena mereka kan pengen performa gitu kan, udah tutup buku dan lain-lain, mereka bisa melaporkan keuntungan yang bagus. Dan itu profit-profit yang biasanya belakangan terakhir ada geopolitik, ketidakpastian makro, orang masuk ke emas, emas pumping, harganya sekarang pada profit. Itu profitnya dimasukin ke, ya mana lagi kalau bukan emas digital gitu kan. Jadi cocok kalau mereka cari aset yang lebih berisiko tapi narasi dan tesisnya masih sama dengan debasement-nya mata uang fiat ya kan, emas digital. Jadi ya kalau ngeliat di stories pun Q4 itu Bitcoin sangat bagus, fantastis gitu kan. Kalau kita ngelihat nih return Oktober, November, Desember itu paling banyak hijaunya, kenaikannya tinggi-tinggi juga. Jadi memang musim-musim ini biasanya itu outperform emas. Kalau orang beneran rotasi dari profitnya emas masuk ke Bitcoin, ya bakal outperform emas. Orang-orang merasa kayak, ya apa tuh Bitcoin, cacat, bukannya naik, malah kalah sama emas. Justru sekarang lagi di top-topnya gitu loh. Orang kalau pada keluar pada rotasi, mereka beli di pucuk, sedangkan Bitcoin lagi bakal outperform di musim-musim terkuatnya dia. Jadi didukung dari rotasi emas, didukung dari stablecoin yang udah siap 300 miliar dolar, money market fund 7,3 triliun dolar, terus ada juga beberapa dorongan-dorongan lain sih, kayak katanya MicroStrategy bakal masuk S&P 500, mungkin jadi lebih banyak orang bakal beli MSTR, sahamnya PAM, makin banyak orang FOMO, dia alokasi lebih banyak untuk Serok BTC. Kemudian ada juga dana pensiun, katanya kalau di AS itu 401k, katanya aturannya berubah dari aturannya Trump, katanya bisa dana pensiun itu masuk ke aset kripto. Jadi itu juga bisa ada beberapa boomers yang nggak ngerti dana pensiun isinya apa, tapi sama orang yang ngaturnya bakal dimasukin ke Bitcoin gitu kan. Jadi nanti tahu-tahu mereka pas Itu pensiun sempat kayak, tuh. wah enak juga ya pensiun, duitnya ada banyak, ini hasil dari mana aja sih mereka kemarin investnya, nggak tahu mereka di balik layar pakai Bitcoin gitu. Itu kemarin udah ada konten detailnya juga dari kayak udah lama deh, 2 bulan atau apa gitu ya, yang bahas tentang peraturan baru untuk dana pensiun itu yang beberapa persennya akan dialokasikan ke Bitcoin, bisa dialokasikan nantinya gitu. Jadi itu pasar triliunan dolar itu guys, nggak kecil itu, pasarnya gede banget itu. Dan kalau sekian persen aja masuk ya udah hitungannya billion pasti. Jadi di video itu ada hitungannya kok, ada hitungannya. Jadi aku agak lupa karena udah berbulan-bulan ya. Jadi agak lupa dan mungkin bisa balik lagi beli. Oh ini kita kalau mumpung di layar masih ada money market fund ya. Jadi kemarin-kemarin tuh, bukan kemarin, dari beberapa bulan tuh aku sempat lihat juga dari ada yang ngobrolin tentang money market fund juga dari beberapa analis. Istilahnya money market fund nih duit yang wait and see guys. Duit yang wait and see kan biasa di Q3 itu performa agak kurang baik gitu kan di market, apalagi ketidakpastian pasti ada juga di makro.
Itu kan lagi debat-debatnya juga si Trump sama The Fed gitu kan, lagi panas. Jadi wajar lah orang-orang tuh dengan duit-duit yang gede itu mereka wait and see gitu kan, mau kemana arahnya, gamenya bakal kayak gimana, pasti dia wait and see dulu, parkir di money market fund dulu gitu. Jadi biar soalnya kalau kita ngomongin duit gede itu dia dapat yield kayak 3% gitu tuh udah berasa banget gitu kan. Iya. Dengan duit yang gede ya gitu. Kalau bukan duit 100.000 3%-nya kan 3.000 gitu. Kalau dia kan gede banget duitnya. Nah, itu pasti dia harus produktif gitu. Dia punya duit tuh, dia orang kaya tuh pusingnya gitu. Mikirin gimana caranya duitnya mereka itu produktif gitu kan. Parkir dulu sebentar gitu. Dia nggak mungkin kayak kita retail gitu kan. Oh ya udah langsung aja masuk all in gini, nggak bisa gitu. Karena dia dengan duit segede itu pasti lebih rapi mainnya gitu. Ini istilahnya duit parkir lah, money market fund, dan itu emang gede banget nih dari kita lihat di grafik ini ya. Nanjaknya itu gede banget. Habis itu sekarang suku bunga bakal diturunin lagi kan, otomatis yield sedikit tidak menarik lagi kan gitu. Dengan ancaman inflasi naik, yieldnya turun, orang-orang nyari alternatif pastinya. Kayak David bilang tadi kan, mungkin bisa dibilang Bitcoin sebagai betanya emas gitu kan. Emas kan udah up only, udah lama gitu kan. Habis itu market cap udah gede juga. Orang-orang mungkin mikirnya dengan narasi emas digital dari Bitcoin, jadi kayak, oh apa salahnya nih aku ngalokasiin sekian gitu kan. Dari total porto gitu, bisa aja. Tapi coba balik ke tadi halaman CoinGlass itu, ada yang menarik gitu. Kita lihat monthly-nya ya. Kalau kita lihat monthly-nya, closing monthly di September ya guys ya, kemarin itu kan hijau lagi kan. Dan 2024, 2023 kita bisa lihat juga hijau kan di sini. Tapi kalau kita tarik guys ya, dari September ke bawah itu kan jarang banget tuh hijau. Cuman pernah hijau itu di 2016, di 2015, sama di 2 tahun terakhir aja kemarin. Dan itu kalau hijau di menariknya dia kayak cuman cocoklogi aja. Kalau closing di September hijau itu Oktober, November dan penutupan tahun tuh ngikut hijau, guys. Menurut kalian gimana nih, guys? Apakah nyambung lagi apa enggak gitu? Soalnya mau gitu. Setiap September closingnya kuat gitu, akhir tahunnya masih ikut kuat. Kecuali yang 2024 ya. 2024 Ini. ya ada dikit di Desember. Tapi juga cuman minus karena 3% itu doang SIP. sih. Iya, gara-gara SIP The Fed aja itu kemarin. Kalau ini sih yang lain nggak ada ya. Nah, menurut kalian gimana tuh guys? September kita kemarin itu bisa dibilang lumayan kuat loh, walaupun banyak banget orang yang pesimis banget kemarin. Sampai Ansem aja udah nge-call top loh kemarin. Iya, dia bilang. Udah banyak lah yang pesimis juga kemarin. Kalau kita berdasarkan data acuan dari segi likuiditas gitu kan, sebenarnya masih ada beberapa yang parkir dan bisa digelontorin lagi gitu. Jadi ya masih bisa lanjut merangkak. Emang pelan sesuai yang kita sebut-sebut dari dulu, lebih lama lebih tinggi itu. Jadi emang di siklus ini emang rada berbeda sedikit lah begitu guys. Nah, lanjut tentang ini. Kita tetap merangkak tadi beliau dibilang. Kayaknya itu pertanyaan yang menarik sih, oleh ada di komentar nih ya. Tadi yang barusan aku taruh nitip sendal, siapa tahu pas live stream 133.000. Terus di bawahnya lagi bilang 150.000-nya cuma butuh seminggu lagi. Terus ini seminggu lagi 150. Ini menjawab pertanyaan ini berarti 150.000 bulan ini atau akhir tahun. Ini katanya Mentari Pagi seminggu lagi. Jadi kebetulan ada ngebut banget ya. Kebetulan ada yang nanya, ada yang jawab langsung. Nah ini saya ada beberapa chart juga nih yang bisa ditunjukin. Sama tadi komentar kebetulan pas ngomongin kan ada returnnya kuat gitu kan, Q4 historis, terus stablecoins 300M, terus money market fund 7T, terus ada rotasi emas dari profit, sama ada yang tadi dana pensiun. Jadi kayak udah kalian hitung berapa banyak itu kan dorongan-dorongan positif. Ada lagi yang di komentar aku hampir lupa, itu stimulus dari Trump.
Iya, stimulus trap. Cuman kalau dia tanya Ini mau dibandingin sama 2021 sih aku nggak ingat ya COVID tuh stimulusnya berapa banyak. Cuman tahu totalnya aja kan sampai triliunan dolar. Tapi kalau ini 1.000 dolar penduduk, apakah semua dapat 1.000 dolar dikali 200 apa 300 juta penduduk atau cuman beberapa yang dapat ada kualifikasinya? Karena kalau nggak salah 1.000 dolar nggak dikasih ke semua deh, cuman yang ada kualifikasinya tertentu. yang wajib pajak. Nah itu kayaknya. Jadi nggak tahu tuh berapa jumlahnya. Apakah sama ukurannya kayak pas COVID nggak tahu. Kalau nyari jawaban sekilas sih kayak 1.200 per orang, 500 per di bawah 17 tahun. Tapi aku agak lupa sih, itu udah lama banget COVID. Itu kalau dirata-ratain per orangnya deh pas COVID. Nah ini kalau 1.000 sampai 2.000 ya si Trump mau stimulusnya. Bahas stimulus Trump dan dia mau cetak $1 bang. Maksudnya mau cetak $1 bang. Apakah bakal meledak seperti 2021? Oh nggak, kayaknya itu yang Kalau yang aku tahu stablecoin sih, Multivertify deh kayak maksudnya. Dia nanya stimulus sama oh, nanya Multivertify. oke. Iya, stimulusnya itu dia masih consider ya guys ya. Ini belum pasti, jadi dia masih consider. Karena kan itu yang tadi aku bilang pinter kan, nyari momen ketika government shutdown, dia malah ngeluarin statement-statement yang kayak gitu kan. Kayak ketika rakyat kecewa, dia tiba-tiba balikin moodnya lagi biar rakyat itu senang gitu kan. Tiba-tiba stimulus ada beritanya gitu kan. Padahal orang-orang lagi kecewa. Ya elah, di pemerintahan bisa profesional nggak sih gitu. Kalian shutdown aja gitu. Dikira komputer apa gitu. Habis itu tiba-tiba dia datang gitu kan dengan tenang guys, ada stimulus, nanti aku bakal kasih gitu. Kayak pintar banget nyari momen emang guys. Ya kalau dihitung dari wajib pajak itu kan sebagian besar mungkin orang-orang yang udah bekerja ya, jadi dapat mungkin 1.000 sampai 2.000 itu kan ya lumayan untuk belanja lagi kan gitu. Jadi ekonomi muter, semua yang muter, ada likuiditas baru lagi. Ya kita update nanti lah, itu lumayan soalnya. Dan itu hasil revenue dari kerja kerasnya Trump. Itu sebagai validasi aja sih. Itu hasil uang dari tarif gitu kan, kayak ya validasi aja Emang guys. tarif udah berhasil jadi pendapatan yang ini signifikan. Aku lupa berapa pastinya. Kemarin sih sempat baca itu emang lumayan wow Oh sih. iya. Karena kan kita lumayan wow karena drastis naik pajaknya ya. Walaupun orang-orang udah ngakalin sebelum tarif launching, mereka udah borong di pasar gitu. Yang ditakutin kan jadi supply shock aja ya. Tarif, kita bayar tarif ke Amerika. Iya, Indo ya. Indonesia, Indo. Wah banyak banget tuh yang ngehujat tuh Indo bayar tarif lagi nih gitu. Guys, bukan Indo aja guys, oi, bangun oi. Semuanya oi. Itu ada logo Monat garap kah? Enggak, jadi kita ada partner bareng sama Monat. Kebetulan komunitas Indonesianya, Indonet juga kita bantu. Jadi karena kalau misalkan kalian ingat kan kita yang bahas paling early di Indonesia tuh belum ada Iya. yang bener-bener kayak deep dive dan ngeliatin tech dan potensinya Monat dari awal. Dan akhirnya karena cukup membantu, mereka merasa kita layak untuk bisa partneran bareng, jadi makanya kita taruh di situ sebagai salah satu partner dari channel Rupiah. Thank you Monat. Truman. Thanks Monat. Oke, kita lanjut ya ke market karena tadi nanyanya tentang 150.000. Udah ada di judul, udah ada di thumbnail. Apa maksudnya gocekan? Apakah artinya nggak langsung bakal terbang ke atas atau gimana? Tadi ada beberapa pertanyaan sama ditambah yang pengen tahu tentang option. Jadi dia nanya untuk BTC it option expire tuh gimana. Jadi option itu asuransi dan asuransi itu mereka boleh ngambil atau enggak kan, makanya klaim sesuai dengan kejadiannya. Kayak kalau nggak kecelakaan ya ngapain klaim gitu kan. Dan kalau nggak ada musibah ngapain klaim. Jadi asuransinya sama untuk option itu. Mereka pengen jaga-jaga harga naik di atas tertentu atau jaga-jaga harga turun di bawah tertentu. Kalau terjadi sesuai asuransinya, ya mereka bisa klaim jadi untung, entah itu dari kenaikan atau penurunan harga. Nah, kalau misalkan kita ngelihat dari segi option, ini berubah-ubah tergantung harga. Dan ini kalau nggak salah
dia update-nya itu daily, jadi bukan real time. Makanya harga Bitcoin di sini pun, untungnya sih nggak begitu jauh ya, masih di 122,4, nggak beda jauh sama sekarang yang lagi di 0,5. Nah, ini ada beberapa posisi option yang orang itu asuransi jaga-jaga harga Bitcoin tuh naik lebih dari harga tertentu sama turun di bawah harga tertentu. Kalau kita pengen ngeliat nih, kira-kira targetnya gimana sih Q4 ini? Kan kalau option biasanya dia akhir-akhirnya itu ada di akhir bulan. Jadi akhir bulan September, akhir bulan Oktober, November, Desember. Nah, ini makanya kita bisa ngelihat juga yang ada di akhir bulan Oktober ini, akhir bulan November ini, dan akhir bulan Desember. Jadi kalau kita ngelihat ke 31 Desember, itu ada orang yang merasa kalau akhir tahun ini itu bakal diakhiri, at least kalau kita ngelihat batasan bawah sama atasnya itu antara $88.000 sama $150.000. Ini untuk 31 Desember sama untuk 31 Desember. 88 sama 150 itu per hari ini. Besok kita buka chart ini bisa beda, minggu depan, bulan depan kita buka bisa beda. Tapi untuk sekarang kita bahas live stream 88.000 sampai $150.000. Jadi itulah kenapa alasan kita merasa $150.000 di tahun 2025 itu memungkinkan. Nah, sekarang pertanyaannya adalah untuk OTW ke sana. Sekarang kan harganya $122.000. Kayak berikutnya itu perlu transit kemana? Apakah bakal ada koreksi? Tadi ada yang nanya juga soalnya nih. Nah ini, kira-kira kapan nih kita bakal dapat koreksi sehat di Q4? Karena menurut saya ada harus koreksi. Kalau misalkan kalian lihat kemarin kayak di short squeeze aja orang-orang pada salah prediksi arah gitu kan. Dan kalau misalkan kita bakal ada koreksi, itu jadi menyapu bersih orang-orang yang sok tahu, sok bisa memprediksi masa depan, posisinya disapu bersih, terus nanti yang bakal mendorong harga bukan leverage, jadi spot gitu loh. Ya mungkin leverage bantu, karena kalau ada squeeze-squeeze itu pasti kebantu melonjak, akhirnya yang FOMO masuk spot. Tapi kalau spot udah terlalu tinggi, orang terlalu pede, nanti trader leverage yang makin nambah lagi, akhirnya kena lagi likuidasi, terus mantul lagi. Jadi menurut saya selama Q4 ini, kalian harus tidak kaget dan merasa kebal dengan volatilitas, karena bakal makin volatil semakin harga naik. Itu trader makin merasa kayak, aku tahu nih habis ini turun, ini udah top, aku tahu ini masih naik lagi ke $200.000. Wah, itu semua pada tarik-tarik garis, merasa paling pede bisa prediksi masa depan, dan mereka bakal tarung di order book. Trader-trader itu kalau misalkan mereka ada kesalahan-kesalahan, nanti, wih, kenapa nih kok tiba-tiba kameraku mati? Wih, apa itu? Kepanasan kah? Oke, kita pakai backup dulu. Mungkin kepanasan. Sorry guys, jadi dari bawah. Nah, jadi kalau misalkan kita lanjut tentang gerakan-gerakan harga yang berikutnya, itu kemungkinan besar bakal volatil. Jadi jangan kaget kalau ada gocekan. Itulah kenapa kita bilang kalau mau menuju ke 150.000 di judul sama di thumbnail ya bakal ada gocekan-gocekan itu. Nanti orang bakal bilang mungkin ini sudah bull trap, mungkin ini sudah waktunya koreksi apa bear market, atau mungkin sekarang langsung aja nih kuat kok udah BTW langsung ke 200.000 dan lain-lain. Ya nggak bakal langsung, nggak bakal sekali coba tembus. Dan kalau kita tanya transit-transitnya, ada beberapa yang bisa kita perhatikan. Mungkin ini kalau dari segi on chain, jadi kita melihat dari segi kayak profit dan loss-nya orang itu berapa, di titik mana aja, dan kurang lebihnya nanti mereka bakal jualan di harga berapa, itu nanti kalian bisa lihat dari segi on chain. Untuk TA, kalian bisa bandingin sendiri apakah target-target harga dan titik transit ini sama nggak sama analisis-analisis TA. Nah, oke. Pertama kita ngelihat untuk transit yang pertama. Itu transit yang pertama dengan harga sekarang kita sudah di atas short term holder cost basis, itu berikutnya ada di $134.000. Dan ini dari statistik on chain itu 0,5 standard deviation. Kalau kita ngelihat dari sejarah Bitcoin, itu artinya apa? Artinya cuman 33% sejarah Bitcoin pernah di atas itu. Artinya sepertiga sejarah Bitcoin itu di atasnya. Makanya transit pertama 134.000 tidak mustahil. Itu benar-benar memungkinkan dan
kita bisa ke sana jadi transit pertama. Kemudian kalau mau lihat yang mudah mulai panas, udah 1 standard deviation, itu panasnya mulai di $148.000. Dan ini kenapa dianggap panas? Karena dari segi 1 standard deviation, ini untuk statistik on-chain dia 15% sejarahnya Bitcoin. Artinya jarang banget, 15% doang harga Bitcoin pernah 1 standard deviation untuk MVRV jangka pendek ya. Dan kalau udah bener-bener masuk ke wilayah overheat, itu $162.000, itu sejarahnya cuman 5% Bitcoin. Artinya 95% gerakan harga Bitcoin itu nggak pernah 1,5 standard deviation. Cuman 5% doang dia pernah tembus ke 1,5 standard deviation, dan itu $162.000. Tapi kalian jangan lupa, ini MVRV dan Soper metric on-chain, yang kalau misalkan kalian belum paham artinya apa, bisa tonton, ada video analisis edukasinya tentang cara membaca MVRV Soper. Itu ada short term sama ada long term. Kalau short term artinya ini berubah sangat cepat. Artinya kalau gerakan harga naik, kayak ini kita ngelihat ya, pas harga di $60.000 di sini. Tapi kalau pas harganya sudah naik ke $90.000, itu langsung naik lagi. Jadi karena dia short term, kita harus analisis ini jangka pendek, setiap berkalanya itu bakal gonta-ganti. Nanti kalau misalkan gerakan harga ini sudah di 134, pasti yang di atasnya bukan $162.000 lagi. Jadi itulah kenapa kita bukan ngelihat ini dari segi puncak siklus atau puncak di akhir tahun. Ini kita ngelihat short term dulu aja. Dan short term itu kalau dari segi on-chain, dia timeline-nya itu di bawah 5 bulan. Gitu. Nah, sekarang kalau kita mau lihat yang long term-nya gimana, Min? Untuk puncak siklus yang bener-bener paling tingginya, mungkin overheat-nya tuh kayak gimana? Sabar. Kita ngelihat dari yang sini dulu aja, sebenarnya $150.000 ya, yang sudah mulai panas tadi 148, 150.000, itu udah $3 triliun valuasi. Jadi kalau misalkan kita ngomongin Bitcoin $3 triliun sih menurut saya cocok. Di tahun 2025 itu bukan harga yang kayak benar-benar fantastis gila dan kayak wah ini langsung auto sell atau gimana gitu, enggak. Cuman ya masuk wilayah panas saja, hit belum overheat. Untuk yang long term ya, kalau misalkan kita pengen ngelihat di atas dari $150.000, itu menurut saya jadi target 2026 sih. Kalau 150.000 ngelihat dari yang tadi option ya kan akhir tahun, terus kalau dari sini itu cuma 1 standard deviation, ya bolehlah 2025. Asalkan kita bisa kuat transit ke sini, terus mungkin ada beberapa volatilitas, orang-orang pada kena short squeeze, mungkin ada crash, ada konsolidasi, terus pulih lagi. Yang tadi kita bahas tuh, stablecoin, money market fund, ya kan, rotasi dari profit emas itu pada terjadi di Q4, bisa. Kita bakal makan waktu volatil tapi $150.000 di tahun 2025. Tahun 2026 baru kita bisa ngelihat ke atas $150.000-nya. Dan kalau ini sih kita misalkan pengen ngelihat $150.000 ke atas, itu di sini ada beberapa harga. Nah, kalau di sini $150.000, di atasnya itu ada 154 sampai $195.000. Ini dari segi metric on-chain yang long term holder. Orang-orang yang pada megang jangka panjang dan titik-titik di mana mereka biasanya mulai ngerasa kayak saatnya jual. Kalau short term mah dia beli di 80.000, jual di $120.000 udah puas. Tapi kalau long term holder, dia udah beli dari siklus lalu, masih di hold sampai sekarang, mungkin dia merasa Bitcoin $200.000 baru tertarik untuk jual. Nah inilah metrik-metrik yang lebih ke jangka panjangnya. Jadi di atas itu udah bisa sampai ke $200.000, bakal makan waktu tadi, volatil, konsolidasi, koreksi, tahun 2026 bukan 2025, kecuali orang-orang bener-bener bullish di Gen dan semuanya langsung up sampai akhir tahun ini ya nggak menolak sih. Cuman kalau disuruh menganalisis kayaknya sih lebih ke 2026. Kalau dari segi historis, TA itu kan ada day moving average 200 hari. 200 DMA itu pernah kita 2,4 kali lipatnya, tapi ini gara-gara market cap dulu masih kecil juga sih. Itu udah pernah nyentuh 2 kali lipat. Hampir 2,5 kali lipatnya
200 day moving average, dan itu ya di 250 ribuan dolar. Jadi itu adalah beberapa harga-harga hopium to the moon untuk jangka panjang kalau memang pasar sekuat itu. Tapi dari segi short termnya, jangka pendek ya kita bisa expect transit pertama 134, dan tergantung dari pasar nanti kuat atau enggak, bullsnya beneran masuk atau enggak, October Q4 atau enggak, baru deh kita bisa ke berikutnya di 150.000 target untuk tahun 2025. Jadi gitu, untuk makro mendukung, demand spot sekarang sehat, kemarin lonjakannya karena gara short squeeze dari leverage, dan metric on-chain masih belum overheat. Makanya tadi beberapa pertanyaan tentang metric on-chain, overheat, terus ada yang nanya 133, itu kurang lebih mirip ya. Kayak yang ini orang bilang 133 itu bener sih, transit pertama kita saat 134.000. Kemudian kalau ditanya seminggu lagi 150.000 atau bulan ini, ya intinya di 2025 lah, 150.000 dolar. Dan koreksi sehatnya ya pertanyaannya nanti dari antara 3 bulan itu aja. Apakah bakal di Oktober koreksinya, atau di November, atau di Desembernya. Gitu. Ada lagi kah? Masa naik terus? Overheat kali. Ya. Coba kita, apakah kamera sudah kembali? Oh ya, masih belum. Dihack berarti guys. Sore ya Beliudi hilang. Oh iya lupa, masih mute. Jadi itu sih. Oke, kalau koreksi mungkin pasti ada ya, koreksi sehat. Namanya juga kalau nanjak pasti ada turun dulu istirahatnya sebentar. RSI nggak mungkin sepanas itu sampainya. Tapi biasanya kalau udah fenomena short squeeze itu emang rada cepat naiknya. Dan nggak ada yang bisa nebak kapan short squeeze ya. Langsung 1 hari itu bisa gut candle atau 2 hari itu udah ketinggalan gitu biasanya. Tapi ketika momen sudah mulai diawali dari short squeeze, habis itu lanjut nanjak lagi, biasanya mulai tuh orang-orang mulai over speculated lagi, mulai over leverage lagi. Nah di sanalah biasanya ada bantingan-bantingan biasanya, dan itu sangat sehat, dan itu yang ditunggu-tunggu biasanya juga. Jadi tenang aja kalian kalau misalkan masih kayak merasa ketinggalan gitu kan, FOMO, habis itu beli pas lagi nanjak-nanjak banget gitu. Ya itulah pentingnya menguasai emosi ketika di market gitu. Jadi kalau kalian udah punya strict plan ya ikuti itu aja gitu. Jangan kayak wah ini baru pumping 10%, wah ini udah ketinggalan, wah sekarang aja lah beli gitu. Buyar gitu, padahal udah buat planning sebelum-sebelumnya gitu. Jadi mungkin kalau di Pamer RR dari update Porto pun juga aku udah nyiapin beberapa strategi juga, dan memang stay kayak gitu aja gitu. Jadi santai kayak strategi menunggu Q4 kayak gini, nanti di Q4 nanti update lagi kayak gitu. Jadi strict plan aja, mending habiskan waktu untuk riset-riset hal-hal yang lebih clear dari segi keputusan planning kalian untuk merancang planning. Itu aja sih. Biar nggak FOMO aja, dikit-dikit FOMO gitu ketika pumping. Ketika dumping kemarin udah nge-call top gitu. Jadi itu aja sih guys. Ya, Koreksi pasti ada. benar. Jadi pada intinya ya kita tetap setup untuk Q4 itu bullish, kita ngerasa konstruktif. Tadi udah banyak dorongan-dorongan dari segi makro untuk akhir tahun 2026. Terus ada beberapa dana yang siap gitu kan, ada beberapa bubu amunisi yang lagi parkir, lagi pada wait and see. Kalau mereka ngelihat satu aja momentum yang memicu mereka ke trigger kayak wah ini nih balik bull run gitu kan, entah itu nanti mungkin harga 134 atau berapa, nanti jadi antara yang spot sama yang leverage itu jadi berpadu di market. Contohnya, kalau misalkan tiba-tiba spot sekarang ngerasa udah saatnya masuk gitu kan, udah tembus OTH baru, mungkin kita udah ke 12, mana sih OTH barunya kemarin? Di 124-an gitu ya, 24 komaan. Anggaplah 124,9 gitu kan, karena biasanya orang nggak angka bulat banget gitu, atau ada weeknya lah 125. Kalau spot mulai masuk lagi, yang trader-trader narik garis merasa ini bull trap, bakal masang short. Mereka bakal mikir ini udah top gitu kan, orang udah terlalu FOMO beli padahal ini di pucuk. Kalau mereka salah dan spotnya makin banyak, orang FOMO, Bloomberg pada ngomongin lagi Bitcoin all time high baru gitu kan, terus akhirnya yang di stablecoin
dari wait and see parkir, money market fund parkir, rotasi emas, rotasi. Akhirnya spotnya ngedorong yang pada short tadi salah arah, itu bakal ngerasa mereka mungkin awalnya easy money ini top nih, sekalinya turun aku untung. Short squeeze, spotnya dorong, short squeeze, oh makin tinggi lagi, terus ke atas lagi nanti mungkin 134 ribu dolar, terus spotnya makin nambah, leverage makin nambah. Jadi makanya volatilitas itu jangan kaget. Itulah kenapa kita nggak bilang kayak bullish menuju 150 ribu, nggak, kita bilangnya gocekan menuju 150 ribu dolar, karena volatilitas sudah mulai hidup, orang-orang bakal mulai leverage, yang spot ada banyak dana parkir, wait and see siap untuk masuk. Jadi hati-hati aja, waspada dengan risikonya. Bullish sih bullish, konstruktif, tapi bukan berarti bullish terus jadi sembrono. Itu. Nah itu dia, jangan sampai sembrono. Walaupun bull market guys, short itu tetap ada guys, posisi short itu tetap ada. Walaupun banyak kata-kata yang di luar sana tuh jangan short ketika bull gitu kan. Pasti ada guys, pasti ada, dan itu gede juga nilai short itu. Ya. Karena kan biasa mungkin time frame mereka kecil-kecil, scalping harian atau swing atau apa, tetap ada kok, dan itu besar. Dan biasanya kalau yang short itu mungkin dia menggunakan sebagian portonya untuk main leverage atau future, sebagian lagi di spot gitu. Jadi di spot dia bisa beli lagi gitu untuk backnya. Dia beli di spot abis itu, tapi dia nge-short di future. Nah itu yang ngebuat dirinya sendiri kena short squeeze gitu. Dia merasa nggak mau ketinggalan, dia beli di spot tapi dia nge-short gitu posisi di future-nya. Biasanya itu hedging strategi mereka kan, dan itu berujung bisa kena short squeeze gitu. Gitu sih biasanya guys. Kalau yang trader apa investor ya dia? Trader plus investor. Aku lihat orang Korea ada yang short 113 minus 100 BTC. Iya, ada kok yang belum di close. GG. Belum di close. Short squeeze-nya itu karena biasanya posisi belum di close, dia pengen aku beli spot aja deh, siapa tahu ketutup dari kenaikan spotnya itu kan, ternyata mendingan di close daripada masih kebuka. Tapi pump-nya BTC kan pump-nya seberapa gitu kan, kalau turunnya lebih ganas itu, jadi kayak iya, pump-nya 5% udah heboh di market kok BTC. Oke. Udah sejam ternyata nih guys. Benarkah harga BTC? Wis, nggak kerasa. Mari kita jawab cepat aja, Bri. Benarkah harga BTC itu mengikuti harga emas, hanya saja BTC delay 200 hari? Enggak juga. Enggak. Beda sentimen aja itu. Ketika sentimen ketidakpastian meningkat, emas pasti meningkat, BTC pasti belum meningkat. Belum bisa sekuat itu sentimennya terhadap emas. Karena baru ya. Narasinya baru. Emas digital itu belum semua orang tahu. Kalau mau nonton ada beberapa video Eric Trump di bilang YouTube kita. Oh iya, itu tentang emas, tentang saham, tentang Bitcoin, kayak gimana hubungan antar aset itu satu sama lain, terus kayak ya rotasinya, terus taruhan-taruhannya mereka, tentang likuiditasnya tuh ada beberapa videonya kalau mau nonton di YouTube RR. True. Ada tuh detailnya dari Blue David. Kayaknya sebulan lalu deh tuh. Sebulan apa ya, sekitar itulah. Masih dekat-dekat kok itu. Ya cari aja kata kuncinya, ada emasnya kok di judulnya. Nah itu yang 4 itu. Yang mana? Salah satunya juga itu membantah iya, FAT iya, Bitcoin iya. atau ini ada korelasi saham emas. Ya bisa ini video ini. Sebelumnya juga ada beberapa. Sebelumnya ada lagi. Oke, apalagi pertanyaan? Oke, Eric Trump bilang ke $1 juta USD, saya udah siap dan senang. Udah beli BTC dari 16.000. Wih mantap. Masih diamond hand. $1 juta ya siapa juga nggak senang guys. Yang nggak senang sih yang ketinggalan sih. Apalagi ya pertanyaannya. By the way kalau kita ke angka 150.000 pun sekarang itu ya kira-kira kurang lebih lagi 21%-an lah, 20%-an lah. Jadi nggak jauh-jauh banget untuk 150. Soalnya dari BTC pun kalau pumping itu biasanya jedar-jedar kan.
nggak bisa di timing jadinya. Satu hari aja dulu 10% pun bisa satu hari. Pas lagi momen-momen bullish itu ya, satu hari 10% itu sangat bisa. Nah itu dia makanya tidak bisa timing di market. Kayak nunda-nunda ya tahu-tahu udah ketinggalan gitu. Apalagi pertanyaannya sebelum kita tutup guys, apakah ada lagi BTC-D beli dengan adanya ETF apakah mungkin turun ke 44% seperti dulu? Oh iya, BTC dominance itu di awal tadi beli ya. Yang belum, kalau dilihat sekilas mungkin ya, coba aku buka BTC-D ya. BTC-D sekarang kan udah lumayan turun dari kemarin itu yang up only banget, itu kuat banget supportnya dari pokoknya dari 2025 dan sebelumnya itu sangat-sangat uptrend banget ya. Start uptrendnya itu dari 2022 itu uptrend banget sampai di 2025 Juni dan sempat juga jatuh di 2024 November ya. Kalau kita lihat sih tren penurunannya sejauh ini cuman baru 11-13% aja ya yang sampai dalam banget itu. Kalau di siklus kali ini, kalau di siklus dulu itu pas 2021 awal itu ya sampai pertengahan sampai Mei itu dia turun sampai 46% si Bitcoin dominance. Jadi kita belum melihat penurunan yang sangat signifikan dari Bitcoin dominance. Belum melihat. Tapi at least udah mematahkan garis trendline uptrendnya. Kalau kita lihat di BTC dominance, uptrendnya udah patah. Jadi kalau dirasain dari feeling Q3 kemarin sih kayak emang melemah aja ya. Altcoinnya lebih kuat. Nggak tahu ini apakah jadi titik rotasi-rotasian. Soalnya kan kalau tadi bilang emas rotasinya ke BTC, ya orang BTC rotasinya kemana gitu kan. Mungkin jadi pertanyaan itu. Mungkin aja ada yang udah rotasi ke altcoin nantiannya. Jadi kita bisa melihat BTC dominance yang lebih turun. Dan juga kan ETF nanti lebih banyak ya. Solana ada, bisa lebih bervarian lah ETF ya. Kalau Jadi ada rotasi mungkin dari orang-orang aku sempat ETF. Menurut Bli kepikiran gimana? apa mungkin ya. Jadi BTC dominance itu kalau di siklus lalu turunnya karena all season, tapi naiknya lagi karena bear market. Jadi orang cari yang kurang berisiko. Tapi gimana kalau di siklus ini justru beda. Jadi di dominance-nya itu dia turun karena lagi ada beberapa yang dapat momentum aja lah, lagi hype, lagi terbang, lagi gimana viral gitu. Cuman karena sekarang orang udah paham dengan tesisnya Bitcoin dan karena adanya ETF yang konstan, dibandingin sama altcoins kan ETF lebih gacor ya Bitcoin. Terus perusahaan treasury aset digital juga lebih gacor. Dan beberapa dana yang gede yang boomers dan lain-lain, kayaknya jalur ETF tuh lebih mudah daripada mereka beli di on-chain. Makanya kalau kita bandingin kan kayak tadi money market fund dan lain-lain itu ada triliunan dolar, dana pensiun triliunan dolar. Tapi kalau dari segi stablecoin yang lagi parkir untuk altcoins itu cuma 300 miliar dolar ya kan. Sepertiga T gitu loh. Jadi kayak angkanya aja udah beda, pasarnya beda. Cuman ya karena market cap altcoins juga kan lebih kecil dari Bitcoin. Jadi harusnya sih memang nggak butuh banyak duit ya untuk ngepump dan ngegoreng. Jadi kayaknya semua bergantung sama kalau yang dari tadi kita bahas tentang Q4 itu bullish, dorongan makro dan lain-lain bagus untuk BTC. Dominance-nya benar-benar memuncak, dia 134K, 150.000K. Terus mungkin nanti di tahun 2026 dia nyentuh angka yang lebih tinggi dari 150.000 dolar, ya BTC dominance bakal mulai turun. Apalagi dengan banyaknya peluncuran altcoins di Q4 ini. Ada banyak banget yang dari tadi kita bahas, kita sebutin itu juga koin-koin token-token baru yang belum TGE juga bakal pada launching. Dan itu kalau Bitcoin makin bullish, orang-orang juga makin merasa kayak ya udah dibolehin untuk kita cari risiko. Dan kalau mereka pada mulai rotasi yang kayak Bludik bilang, iya sih, kayaknya bakal tuh dominance-nya turun untuk sementara. Tapi kalau misalkan mereka udah puas dengan altcoins dan mereka ngerasa kayak ya mungkin orang nggak bakal belajar dari kesalahan. Mungkin mereka dipikir kayak altcoins to the moon nggak bakal pernah crash. Tapi kalau ada orang yang udah belajar dari kesalahan, ingat di siklus lalu setiap kali Bitcoin dominance turun,
itu bakal mantul balik di bear market. Nah, aku ngerasanya gimana kalau mantulnya nanti bukan di bear market. Justru orang udah ngerasa puas Hmm. nih dari altcoin A, altcoin B, altcoin C, udah pump 5x, 10x, 20x. Profitnya langsung masukin BTC karena mereka udah paham ini bakal terus pump. Karena ETF bear market tetap ada, Hmm. treasury digital tetap ada gitu kan. Terus makro masih ada dukungan-dukungannya at least sampai tahun depan. Masih ada cut rate, money market fund masih belum menarik, daripada cari yield mending emas. Emas udah top, mending emas digital. Jadi ada kemungkinan mantulnya lagi naik Bitcoin dominance itu bukan pas bear market. Itu sih pikiranku. Ada benar juga karena kita melihat fase uptrend yang sangat kuat dari tahun 2022 sampai tahun ini ya 2025. Dan kalau kita lihat siklus kali ini kan alt seasonnya itu sangat-sangat singkat dan sangat-sangat selektif banget ya, nggak semua altcoin itu naik dan orang-orang nyari safe haven-nya ujung-ujungnya ke BTC lagi, makanya BTC dominance itu sangat uptrend banget kemarin-kemarin. Mungkin aja kalau siklus kali ini emang lebih panjang dan disebabkan oleh institusi juga ETF dan lain-lain, siklus yang berbeda, jadi kemungkinan mungkin bisa kayak David bilang tadi, jadi uptrend BTCD itu sangat kuat gitu. Sangat terjaga, nggak yang bukan di siklus boom and bust lagi. Alt season langsung dar, langsung rontok semua, langsung bear dan lain-lain, bukan kayak gitu lagi pas bear baru naik. Mungkin nggak akan terjadi kalau case-nya kayak tadi. Di Belanda soalnya Mini alt season udah rotasi lagi BTC gitu. ya banyak soalnya trader DJ yang aku ngeliat di Twitter itu sekarang pada bilang di siklus lalu tuh aku selalu fokus altcoin, sekarang aku pasti ada megang dan nabung BTC-nya gitu. Jadi artinya Hmm. duit-duit yang biasanya bermain di altcoin sekarang udah nggak fokus di altcoin doang. Sangat selektif sekarang. Nah ini pertanyaan dari Daniel tentang BTC juga nih, Daniel Andika Channel. Mohon pendapat Bang, BTC itu harganya tersentralisasi meskipun kita tahu BTC desentralisasi, harga BTC mengikuti S&P 500, FOMC, jobless, NFP dan lain-lain. Sekarang Amerika shutdown dan data-data tersebut tidak ada. Apakah apa? Nggak tahu Oh ini apa nih. di bawahnya ada beli di bawahnya. Apakah membuat bingung trader kehilangan arah itu? Iya, itu kan orangnya sama. Jadi itu kayak kelanjutannya. Oh, oke. Sehingga menjadi koreksi ada lagi di Sehingga bawahnya. menjadi koreksi. Gimana tuh? Agak baca ya Bang Wildan. Tapi kita fokusin ke jawaban satu ini. Kalau dari segi harga dibilang sentralisasi tidak mungkin ya, karena kan ini market global. Kalau kita ngomongin market yang sentralisasi itu kan artinya dikontrol oleh satu pihak entitas saja, sentral kan, atau kecil sekali cakupannya jadi bisa dibilang sentral. Kalau kita bilang cakupan global kan seluruh dunia dan siapapun bisa trade, siapapun bisa berdagang jual beli gitu kan, jam berapapun itu namanya tidak sentral gitu kan. Kalau mungkin analoginya wah ini dikontrol bandar dan lain-lain, ya silahkan saja analogi itu. Kalau kita lihat di sini kan bahasannya kenapa dibilang sentral, karena dibilang mengikuti S&P 500, FOMC, jobless, NFP dan lain-lain. Nah, itu kan data makro ya. Jadi balik lagi, kita ada di pasar keuangan yang dimana kita tuh harus memperhatikan dari segi keuangan global gitu kan, yaitu makroekonomi gitu. Jadi emang semua pasar itu pasti ada indikatornya masing-masing gitu. Kalau misalkan di komoditas atau kita main di saham atau kita di pasar keuangan seperti kripto juga pasti kita punya indikator kita masing-masing. Contohnya kalau kita main saham di Indo deh, masa kita nggak memperhatikan mikroekonomi di Indonesia gitu, suku bunga di Indonesia, habis itu gimana kondisi ekonomi di Indonesia gitu. Atau kita main saham di US, masa kita nggak memperhatikan mikroekonomi di sana gitu kan? Kan kita harus perhatiin dong. Gitu. Kalau kita main pasar keuangan yang global kayak kripto, pasti kita merhatiinnya ya kondisi keuangan global gitu. Jadi itu bukan sentralisasi gitu. Karena ya itu kita butuh suatu indikator terutama di ekonomi kan untuk memantau ekonomi di seluruh dunia gitu. Jadi itu bukan sentralisasi namanya. Mungkin pemahamannya agak sedikit gini ya. Kurang ngena aja gitu. Jadi seakan-akan kayak wah ini BTC gerakannya ngikut nih dari data FOMC, suku bunga kayak gitu.
nggak gitu aja. Sebenarnya Luas kok, luas banget. sebenarnya kalau Apalagi kita bahas yang tadi itu loh, yang short mhm, squeeze, itu menjawab pertanyaan ini sebenarnya. Karena kan mhm, orang mikir centralized gara-gara apa elit global, bandar, mhm, manipulasi, whale gitu kan, harga turun naik seenaknya, trader kehilangan arah, mhm. trader jadi apa kena liquid koreksi. Justru trader itu yang bikin gerakan harganya mengejutkan. Contohnya tadi short squeeze ya kan, mereka nggak pede, nggak Iya, tahu iya, ini harganya arahnya mau iya. kemana, malah sok-sokan bear market, bear market, bear market, pasang short ini udah top. Nah, kena short squeeze ya kan. Jadi mereka sendiri yang sebenarnya menyebabkan itu gitu loh. Jadi kayak dan definisi centralized decentralized ini kan aslinya munculnya bukan karena harga. Entah kenapa di Indonesia itu jadi kesalahpahaman sentralisasi desentralisasi itu jadi ke semua aspeknya gitu loh. Padahal kan yang dibahas Bitcoin bukan BTC-nya gitu. Kalau dari segi ekonomik dan lain-lain ya memang bener-bener semua orang bisa, semua orang di awal mining ya kan dapat akses, tidak tertutup. Jadi bener-bener sentralisasi dan desentralisasinya itu kayak salah kaprah gitu loh. Bukan berarti harga bisa naik bisa turun tuh sentralisasi gitu. Yaitu yang namanya pasar. Ada yang beli, ada yang jual, ada yang pede, ada yang kepedean gitu. Ada yang yakin, ada yang ragu. Dan itulah dua sisi. Kalau dua sisi itu bertemu, yaitu yang bakal menggerakkan harga mana yang lebih kuat. Bulls versus bears. Jadi bukan kayak oh ada orang di luar sana yang mengendalikan gitu terus bandar manipulasi. Kalau di altcoin sih ya banyak market capnya kecil dan benar-benar apa valuasi pasarnya masih kecil dan semua token dipegang sama insider orang dalam, ya itu benar. Kalau itu baru bandar manipulasi market maker kayak gitu. Tapi kalau udah segede Bitcoin, udah aset valuasinya 150 ribu dolar tahun 2025 tuh udah 3 triliun dolar loh. Itu udah 3 kali lipatnya Berkshire Hathaway punyanya Warren Buffett. Nah itu menurut saya bukan. Jadi ya itu aja sih beberapa hal yang semoga tetap terus ini ada motivasi untuk belajar lebih lanjut tentang Bitcoin dan kripto. Wah, Dewi tiba-tiba hilang. Oke guys, jadi karena kita sudah lewat dari sejam, pertanyaan-pertanyaan lain yang belum terjawab itu kemungkinan tinggal tentang Monat kita bakal update seterusnya pasti tentang Nexus Somnia yang di awal-awal ditanya tadi saya nggak begitu mantau. L1, L1, L2, L2 baru itu kemungkinan besar biasanya sih nggak worth it untuk dipantau. Kecuali kalian cuma pengen cari garapan insentif gitu ya nggak apa-apa biasanya tetap ada insentif. Tapi kalau pengen ngelihat secara long term sih um, nggak begitu ngikutin kurang aja sih ngabisan waktu karena biasanya untuk project kayak Limitless Prediction Market itu narasi prediction market kita bakal update lagi juga karena prediction market bakal terus dipakai ke depannya entah dalam bentuk yang kita udah tahu di Polymarket atau Kalshi atau dalam bentuk baru yang kayak Futarki di MetaDAO yang kita udah pernah bahas dan kebetulan lagi up juga tokennya. Jadi itu nanti kita update lagi lebih lanjut. Selain itu apalagi Cardano sebelum approve ETF ya nggak banyak sih dari segi Cardano sendiri ETF nggak bakal selalu membantu nggak semua aset kripto yang ada ETF-nya itu bakal terbantu karena sekarang ETF pun bakal dimudahkan juga kayak semua altcoins bisa punya ETF jadi bukan hal yang unik dulu hal yang unik karena cuma BTC setelah ETH dapat Sol dapat altcoins pada dapat ya udah sih kebanyakan ETF juga mungkin di live stream lalu atau live stream minggu sebelumnya kita udah bahas. Mungkin orang juga bakal bingung dari banyaknya ETF mana yang mereka pengen beli. Kuro Exchange bakal ada token, ya aplikasi-aplikasi Monat bakal ada tokennya juga. Jadi kalian bisa pantau itu sama seperti setiap L1 dan blockchain baru yang bakal launching itu ekosistemnya pasti bakal ada insentif, bakal ada token dan lain-lain. BSC, BNB, Wih, sorry. ATH. Yo, udah kembali kah, Blidi? Iya, tiba-tiba jaringan nggak jelas, guys. Serangan apa ini? Tadi beli David kameranya, aku jaringannya. Coba kameraku ya, apakah masih? Iya, masih sih. Belum Asik. diutak-atik soalnya. Aman-aman.
Oke, sampai mana tadi Bli? Aku ketinggalan. Sorry guys ya. Aku bacain yang di awal-awal tadi sih. BSC tadi aku barusan Oke, baca. awal-awal. Ya kayaknya sih Sisi Busy season. apa ya? Intinya kalau Aster kemarin jadi contoh, ya itu semuanya gorengan gitu kan. Kalau kalian pengen Hmm. tahu lebih lanjut tentang peperangan Perpetual Dex, tentang Hyperliquid, Aster, gimana yang baru nih Lighter, udah mainnet ya kan. Terus ada yang lain-lain Iya. lagi Garapoint dan segala macamnya. Kalian pantau di website Republik Rupiah karena saya lagi bikin Hmm. analisisnya perbandingan antara Perpetual Dex, mana yang menarik, mana yang kurang, gimana fundamental, dan ada beberapa spekulasi. Jadi mungkin nanti bakal jadi video juga. Yang penting stay tune aja terus di channel YouTube RR. Jangan lupa subscribe nih, dipencet nih loncengnya. Kalau mau personalize nggak apa-apa, kalau mau semua video boleh. Tapi yang Terus Lighter tadi itu kayak plasma. kayak banyak yang garap bot juga ya. Mm-mm. Garap pakai bot juga. Jadi ya itulah guys. Kayak sebelum-sebelumnya orang-orang pada menghasilkan banyak gitu kan, jadi banyak yang garap. Nggak tahu bakal rilis atau apa nanti gimana ya. Soalnya kalau pertama kan Hyperliquid gitu kan orang-orang. Habis itu kemarin ada Aster. Tapi nggak tahu kalau dari segi airdrop Aster gimana sentimennya, belum tahu. Cuman gara-gara pumping aja gorengan. Kalau dari Hyperliquid menurutku seru peperangannya kemarin, pas sentimen jelek tiba-tiba ada NFT Hypernya launching dan langsung sentimen switch back again, jadi seru banget dari market. Cuman kita udah bahas di live stream Sangat sebelumnya sehat ya. persaingannya. Kita di live stream sebelumnya itu ini kan ada yang komen bahas hype. Kita nggak sempat hari ini, tapi nggak apa. Di live stream sebelumnya kalian bisa nonton. Itu ada beberapa mungkin ada beberapa kayak hambatan lah dari segi harga di bulan-bulan ini. Pokoknya kuartal ini karena di November bakal ada unlock dan biasanya orang yang udah kayak gini, kita ngelihat hype itu usianya baru setahun dan dia launchingnya baru November tahun lalu. Orang yang udah setahun itu ngehold dari $2 sampai ke $50 itu yang pada belum dijual, kenapa price performance-nya kuat banget, itu bakal perlu melakukan perpajakan, laporan. Dan kalau misalkan ini udah penutupan tahun, terus ada beberapa hedge fund mungkin juga bakal rotasi ke Q4 lagi, dirasa kayak sekarang udah berat mau naik Hyperliquid 2x aja 50 ke $100 udah tinggi gitu kan. Jadi kesannya kayak ada unlock, ada perang dari Perpetual Dex lain, ada debat supply juga dari segi internal, kayak timnya itu lagi memperdebatkan apakah supply mau di-cut atau enggak. Terus sama ada laporan perpajakan. Profit yang masih unrealized itu gede banget dari $2 sampai $50. Itu bener-bener 25x. Jadi kalau misalkan setahun ini mereka belum jual, mereka pengen konsolidasi porto, waspada aja itu November unlock. Jadi itu sih kurang lebih, kalian bisa nonton di live stream lalu lengkapnya. Yoi, di live stream minggu lalu tuh, pas lagi panas-panasnya perangnya. Kita ke bagian live. Nah, yang ini. Ini tapi keren ya, akurat ya. Naganya lagi tidur, sekarang udah terbangun. Oke. Dan itu juga ada yang kemas-kemas loh itu waktu itu. Iya. Kemas, habis itu naga tidur, mau bangun. Jadi ya connecting the dot aja guys. Semoga membantu lah kita setiap kali bikin video dan live stream. Pertanyaan-pertanyaan lain sih kayaknya udah terjawab. Tadi market udah, ini sudah, alt season, terus most people, wah apa nih, ada English. Kebanyakan orang percaya Oktober bakal jadi Oktober, tapi gimana kalau pasar crash? Ya, crash memang ada. Mau itu Oktober, mau itu Oktober, itu semua tetap bakal ada market crash. Will Black Swan come in Q4? There will crash apa nih? Kurang lebih 40% in history. Ya kalau Black Swan sih nggak bakal bisa dijawab. Ini kan pertanyaan apakah Black Swan akan datang? Ya kalau sudah bisa dijawab yes, berarti bukan Black Swan. Ini namanya Black Swan nggak bisa diprediksi, tiba-tiba aja out of nowhere gitu. Jadi ya nggak tahu. Kalau aku sih Black lebih Swan senang itu menjadi tidak dapat diprediksi. Ya, saya sih lebih senang jadi optimis.
Jadi optimis itu lebih asik, hidup tuh lebih seru, lebih cerah gitu. Kalaupun yang terjadi hal buruk, at least kita nggak sengsara karena pesimis gitu. Dogecoin, meme coin. Optimis dan tetap punya plan, Nah, itu dia. Tetap ada skenario bear-nya. strateginya, skenario. Factor poinnya dari ROI bang, PNL. Oh, baru tahu. Aku tidak menggarap. Bukan rajin trade soalnya, tidak rajin trade. Oke, berarti ini udah terakhir nih. Sisanya udah selesai, kita sudah jawab semua. Ada lagi mungkin sebagai penutup, Liudi, jangan lupa subscribe, itu aja sih pesan saya. Sama kalau misalkan kalian ada pertanyaan lebih lanjut sebelum hari Ya, Sabtu depan, like-nya. kita bisa ke Telegram RR atau ke Discord, itu kita bisa jawab dulu, atau ke Twitter juga nggak apa-apa sih, kita bisa jawab sebelum live streamnya mulai. Seperti biasa kita bakal upload video, cuman untuk jadwal yang baru mungkin kalian notice di minggu lalu itu sekarang kita ganti jadi 3 video per minggu, jadi hari Selasa, Selasa, Kamis, Sabtu itu. Jadi apa jadwal baru untuk kalian yang baru join dan mungkin baru membiasakan diri dengan Ramen Group ya. Oke, ini internetku mulai nggak waras lagi nih. Padahal udah pakai hotspot. Oke, mungkin sekian aja guys, sudah sampai 1,5 jam. Jadi jangan lupa di like juga, bantu biar videonya naik. Dan share ke teman kalian jika merasa video ini bermanfaat buat kalian dari segi edukasi dan juga insight. Dan tetap Dior, kita bukan financial advice. Jadi kalau kalian punya pertanyaan ingin nimbrung-nimbrung bareng komunitas, bisa join Telegram dan Discord kita. Jadi lebih stay tune kalau kita ngadain event, kalau kita ngadain live stream, atau kita mau ngobrol nimbrung-nimbrung hal di sana tentang market dan juga proyek-proyek di kripto, kalian bisa choose saja di Telegram kita. Dan mungkin sekian aja. Thank you David dan thank you teman-teman semuanya. Yuk, Sampai jumpa di next live stream setiap weekend. see you guys. Guys, cheers guys. Cheers.